Halo, perkenalkan nama saya Prasetyawan Saragi dari kelas SIPA 106 dengan NIM 12021721024. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas 1 pengantar bisnis intelijen. Oke, berikut adalah pokok bahasan yang akan saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu adalah definisi dari si bisnis intelligence, kemudian OLAP dan OLTP, dan yang ketiga adalah pembahasan studi kasus. Oke, dari paper yang berjudul Business Intelligence, Have We Forgotten the Basics oleh Edward David menjelaskan bahwa business intelligence adalah suatu cara untuk mengumpulkan, menyimpan, mengorganisasikan, membentuk ulang, meringkas data, serta menyediakan informasi baik berupa data aktivitas bisnis internal perusahaan maupun data aktivitas bisnis eksternal perusahaan, termasuk aktivitas bisnis para pesaing yang mudah diakses serta dianalisis untuk berbagai kegiatan manajemen. Oke, kemudian ada OLAP dan OLTP. Nah, untuk OLAP itu adalah kepanjangan dari Online Analytical Processing, adalah suatu sistem analisis data untuk membantu pembuatan keputusan dalam bisnis. Nah, sistem OLAP ini memungkinkan pengguna untuk mengekstrak informasi database dari beberapa sistem database sekaligus. Nah, untuk Online Transaction Processing atau disebut OLTP, nah adalah sistem untuk melakukan perekaman transaksi, yaitu pembaruan atau update, penyisipan atau insert, dan penghapusan atau delete. Nah, untuk contohnya, untuk OLAP, dia itu seperti sistem dashboard. Jadi dia mengumpulkan data dari berbagai sistem database, kemudian ditampilkan untuk keperluan analisis. Nah, untuk OLTP, dia itu adalah perekaman transaksi. Contohnya dia itu sistem admin dari si database, seperti MySQL atau Microsoft SQL. Nah, berikut adalah perbedaannya. Dapat dilihat di sini, dia itu fungsionalitasnya untuk OLTP untuk memanage transaksi, dan kemudian untuk memodifikasi data dari database. Nah, untuk OLAP dia itu untuk keperluan analisis dan keperluan reporting. Nah, kalau source-nya itu OLTP adalah data transaksi secara real time. Nah, dari OLAP itu datanya diambil dari berbagai database OLTP begitu. Kemudian storage formatnya yaitu untuk OLTP berbentuk tabular atau tabel di dalam database relasional. Nah, untuk OLAP dia adalah berbentuk form multidimensional. Nah, untuk operasinya OLTP itu melakukan read dan write. Nah, kalau OLAP hanya read, hanya membaca saja. Nah, kalau response time-nya untuk OLTP itu lebih cepat karena query-nya simple seperti update dan insert begitu atau delete. Nah, kalau OLAP ini dia melakukan analisis dan ditampilkan menjadi bentuk dashboard, makanya lebih lambat daripada OLTP. Nah, pengguna OLTP ini biasanya adalah eksekutif atau data scientist, dan untuk OLAP itu programmer atau database profesional. Oke, kemudian masuk ke pembahasan studi kasus. Oke, dapat dilihat di sini ada suatu skema. Di sini ada skema OLTP yang diambil dari AdventureWorks 2008. Oke, dapat dilihat di sini ada skemanya, yaitu ada DBO, ada Human Resource, ada Sales, ada Person, ada Purchasing, dan Production. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini OLTP itu memiliki syarat bahwa kalau bentuknya adalah berbentuk tabular dan saling berelasi atau dapat disebut relational database. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memilih Human Resource sebagai studi kasusnya. Oke, dapat dilihat di sini
database human resource memiliki 6 tabel. Oke, diantaranya ada tabel employee. Di sini ada primary key dan foreign key-nya itu business entity ID. Kemudian ada tabel departemen, di itu primary key-nya departemen ID. Kemudian ada employee department history, memiliki primary key dan foreign key kedua business entity ID. Primary key foreign key pertama departemen ID, primary key start date, primary key dan foreign key ketiga shift ID. Nah, kemudian ada table shift. Nah, di sini table shift ada primary key shift ID. Kemudian ada job candidate. Nah, job candidate ini memiliki primary key foreign key 1 business entity ID dan primary key job candidate ID. Kemudian ada table employee by story. Nah, di sini ada primary key dan foreign key satunya itu business entity ID. Kemudian primary key-nya rate change date. Nah, dapat dilihat semua tabel ini saling berhubungan dan berhubungannya ke satu tabel, itu tabel employee. Nah, di sini konsep business intelligence yang bisa diterapkan adalah seperti pembuatan suatu dashboard. Nah, pembuatan suatu dashboardnya ini pembuatan untuk melihat seluruh data karyawan. Contohnya seperti berikut. Oke, dapat dilihat di sini terdapat suatu ringkasan. Ringkasannya itu ada total employee, dia itu melihat jumlah total karyawan yang ada di database tersebut ada berapa. Dan di sini ada total male employee, total female employee. Kemudian ditampilkan dalam bentuk chart. Kemudian total job kandidat, total departemen, total shift yang ada di dalam database tersebut. Dan dapat dilihat ini ada job kandidatnya, ada daftar departemennya. Kemudian ditampilkan juga shift-shift yang ada. Kemudian melihat histori pembayaran gaji karyawan. Kemudian ada histori departemen karyawannya. Nah, kemudian ada daftar si employee-nya. Oke, dapat dilihat ini adalah daftar employee-nya. Ada employee ID, national ID number, contact ID, dan seterusnya. Jadi business intelligence yang dapat diterapkan pada skema human resource adalah seperti dashboard ini. Oke, sekian pembahasan dari saya. Bila ada salah-salah mohon maaf. Terima kasih sebelumnya sudah menonton.